Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Selamat datang, selamat beribadah pada hari Minggu ini, yaitu Minggu ke-16 setelah Trinitatis dengan tema Minggu kita pada hari ini, Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Bapak Ibu, marilah kita siapkan hati, pikiran kita untuk memuji, menyembah Allah kita. Kita saat teduh, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita puji Tuhan lewat lagu pujian kita dari PKJ nomor 55 ayat 1 sampai 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Berdoa. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat sesuatu jika Engkau tidak menyertai kami. Sebab itu, berikanlah kepada kami hati yang suci, agar kami dapat menimbang apa yang sesuai dengan firman-Mu dan melaksanakan kehendak-Mu. Sertailah kami agar kami tetap di dalam Engkau dan firman-Mu, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita duduk kembali. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 372 ayat 1 sampai 2. Inginkah kau ikut Tuhan, ikut salib? Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tabib. Salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung turun. Haruslah kau sangkal diri, ikut salib. Di godaan dunia ini, ikut tabib. Ikutlah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-16 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis dalam Lukas 9 ayat 22 sampai 27. Kita membacanya secara bergantian, di ayat terakhir kita membaca secara bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Dan Yesus berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, Anak Manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu,
sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum melihat kerajaan Allah. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 33 ayat 1 sampai 2. Suaramu ku dengar, memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datang Tuhan padamu. Dalam darah-Mu ku sucikan diri. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri. Kau hapus aib dosaku, hidupku kembali. Aku datanglah Tuhan padamu. Dalam darah-Mu ku sucikan. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengakui segala dosa, perbuatan kita yang kita lakukan terhadap sesama dan terlebih kepada Tuhan. Dan marilah kita datang ke hadapan-Nya untuk memohon keampunan dosa kita. Kita saat teduh, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia. Dan pengampunan itu Engkau telah serahkan kepada Yesus Kristus Tuhan kami, Anak-Mu yang tunggal itu. Tolong dan kasihanilah kami agar kami yakin dan percaya akan keampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar merasa bahagia di dalam hidup kami. Suruh apalah kiranya kepada kami Roh-Mu yang kudus itu untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk meninggalkan segala kejahatan dan keinginan dunia ini. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus,
dan mulia di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikul aku yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 427 ayat 2 sampai 3. Suka menuturkan cerita mulia yang sungguh melebihi impian dunia. Ku suka menuturkan semua padamu. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam kitab Yesaya 5 ayat 21. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Saya ulangi kembali. Celakalah mereka yang memandang dirinya bijaksana, yang menganggap dirinya pintar. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari PKJ nomor 127 ayat 3 sampai 4. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, segala kuasa di tangan-Mu. Tolonglah Tuhan, aku lemah, jamahlah aku, kuatkanlah aku.
Marilah kita bersaksi mengikarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pada hari Minggu tanggal 15 September 2024, kita menerima kunjungan dari GKPI Tanjung Anom dalam rangka memohon bantuan dana untuk pembangunan gereja. Untuk itu kita dimohon partisipasi jemaat untuk memberikan dana melalui amplop yang telah disediakan di ibadah pagi hari ini. Demikianlah berita jemaat kita pada hari ini. Untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kita dari PKJ nomor 179 ayat 1 sampai 2. Yesusku juru selamatku, Tuhanku talisku, Tuhan pengharapanku dan perisai perlindunganku. Matalah hidupku senyum dan hatiku Tuhanku Yesus, ku seru dan jiwaku tenang dan teduh. Setiap langkahku tempuh
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang senantiasa menguasai hati, jiwa, dan pikiran kamu sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom untuk kita semuanya. Tema minggu kita, Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Dasar khotbah kita dari Mazmur 116 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya mengundang kita untuk membaca firman ini secara responsoria. Mari kita mulai. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Orang-orang sederhana, aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Ayat 9 kita baca bersama. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Dari 150 pasal, ada 18 pasal yang disebut dengan Mazmur Haleluya. Di antaranya adalah 116 ini. Menurut para ahli, 116 ini ditulis pada saat orang Yehuda diizinkan oleh Raja Kores kembali ke tanah air mereka, ke Yerusalem. Kebebasan dari Babel adalah sukacita yang sangat besar bagi mereka. Dan menurut mereka, ini adalah peristiwa pernyataan Tuhan telah berbuat baik. Di sini berbuat baik Tuhan itu dilukiskan dengan dua hal. Pertama, mereka berseru. Kedua, Tuhan mendengar. Berseru dan mendengar. Itulah tanda keberbuat baikan Tuhan. 70 tahun mereka berseru supaya dibebaskan dari tawanan Babel. Tuhan mendengar dan mengutus Raja Kores untuk melepaskan dan mengembalikan mereka ke negerinya, Yerusalem di Judea. Dan itulah yang mereka sebutkan dua kali di ayat 4 dan ayat 8. Tuhan meluputkan. Tuhan yang telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Maka aku boleh kembali berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Jadi di sini negeri Babel itu dikonotasikan sebagai negeri hukuman,
negeri kesesakan dan kedukaan, negeri maut dan dunia orang mati. Sedangkan Yerusalem dikonotasikan sebagai negeri orang-orang hidup, negeri orang-orang yang kita penuhi supaya jiwa dan roh kita merasa tenang. Apakah kedua kebutuhan itu? Yang pertama, kita butuh berseru atau berdoa. Mengapa orang bertuhan? Mengapa orang beragama dan mendirikan agama? Jawabnya, karena manusia memiliki kebutuhan spiritual, dan kebutuhan mendasar adalah berseru atau berdoa. Semua orang membutuhkan doa, terutama tatkala ia sedang menghadapi masalah atau mengalami tekanan atau mengalami kelemahan, kekhawatiran, ketakutan, juga kebutuhan. Tatkala menghadapi hal-hal ini, namun dia tidak tahu bagaimana harus mengatasinya, tapi kita percaya bahwa ada kuasa di luar diri kita, yaitu kuasa Tuhan yang sanggup menolong. Maka atas kepercayaan itulah kita berseru. Kita berdoa kepada yang kita anggap kuasa. Kita berdoa kepada kuasa yang ada di luar diri kita. Dan doa itu bisa membuat kita merasa tenang, nyaman, dan kuat. Jadi berseru adalah kebutuhan mendasar dari kebutuhan spiritual kita. Dan ini sangat bermanfaat untuk ketenangan dan kenyamanan jiwa kita. Namun untuk memenuhi kebutuhan ini seringkali terjadi tantangan dan godaan. Tatkala kita mengalami kesulitan di mana kita perlu berseru dan kita perlu ada jawabannya, timbullah pertanyaan sekaligus godaan kepada siapa kita berseru minta tolong. Siapa yang dapat menjawab seruan-seruan kita? Inilah satu tantangan dan persoalan keagamaan manusia sejak zaman purbakala, mulai Israel sampai hari ini. Allah yang membentuk Israel dari benih Abraham menjadi satu bangsa yang besar. Allah yang melepaskan mereka dari perbudakan Mesir, menuntun dan memelihara hidup mereka hingga menjadi satu bangsa yang kuat di Kanaan. Tapi tatkala ada kesulitan, ada masalah, ada keluhan, mereka berseru kepada Baal, kepada Asitoret, kepada Moloch, kepada dewa-dewi kesia-siaan lainnya. Padahal mereka itu semua adalah Baal yang tidak bertelinga dan tidak bisa mendengar seruan mereka. Itulah sebabnya Allah murka dan menyerahkan mereka kepada Babel, supaya mereka sadar, supaya mereka insaf tentang perilaku spiritual mereka. Mereka diserahkan ke Babel untuk ditawan. Di sana mereka mulai sadar alamat berseru, lalu mereka berseru-seru,
70 tahun kemudian Allah kembali membebaskan mereka. Gambaran spiritualitas Israel inilah yang menjadi gambaran seruan-seruan dalam konteks keagamaan kita sekarang yang mengaku sebagai orang Kristen. Kita mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk menebus kita dari dosa supaya kita menjadi miliknya. Tapi godaannya zaman sekarang, ketika terjadi kesulitan, terjadi tekanan, sakit penyakit, jualan tidak laku, hasil panen tidak sesuai target, dan lain-lain. Dan dalam situasi ini kita perlu berdoa, lalu kita ditantang kepada siapa kita berseru. Banyak dalam situasi kesulitannya orang Kristen tidak berseru kepada Tuhan Yesus, tapi dia pergi mencari tempat-tempat lain untuk berseru, mencari alamat-alamat lain untuk berdoa. Dia tahu bagaimana besarnya kasih Tuhan, tetapi kepada yang lain dia berseru, tidak kepada Tuhan. Ada yang pergi berseru kepada roh leluhurnya, kepada roh-roh orang meninggal, kepada penunggu-penunggu, kepada penghuni dan penguasa-penguasa di gunung, di bukit, di hutan, di sungai, di danau, dan lain-lain. Atau kepada datu, kepada pelihat, kepada peramal, dan belakangan ini ada yang berseru kepada Facebook. Padahal semua itu tidak bertelinga dan tidak bisa mendengar. Maka timbul pertanyaan, mengapa banyak orang yang beralih berseru kepada yang bukan Tuhan? Dari kesaksian Alkitab saya pelajari jawabnya adalah karena Tuhan tidak bisa diselami, tidak bisa dijangkau, tidak bisa dimengerti dengan logika, dengan akal pikiran, dan dia tidak bisa dikendalikan oleh keinginan manusia. Tuhan tidak wajib mengikuti keinginan manusia, tetapi sebaliknya. Jika manusia tidak dapat mempercayakan dirinya, menyerahkan dirinya kepada kehendak Tuhan, maka manusia akan pergi melampiaskan kebutuhan spiritualnya kepada yang bukan Tuhan, kepada Baal yang bisa dia jangkau, bisa dikontrol, dan bisa dikendalikan pikirannya. Karena Baal itu adalah Tuhan ciptaan manusia. Sebaliknya, Allah dialah yang menciptakan manusia, agar manusia menurut dan taat kepadanya. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Menurut kata dasarnya turut, taat, ikut, patuh. Kita diciptakan untuk menurut, untuk taat dan untuk patuh, bukan untuk ditaati oleh Allah, dituruti oleh Tuhan. Itulah realitas iman. Pada ayat 2 khotbah ini, pemazmur memperkenalkan dan mempersaksikan
Siapakah Allah itu? Dia katakan, sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Dia yakin Allah menyendengkan telinganya kepada yang berseru. Maka oleh karena itu si pemazmur ini mempercayakan seruan-seruannya, mempercayakan Tuhan itu menjadi alamat seruan-seruan hidupnya. Maka dia katakan, seumur hidupku seruanku hanya akan kusampaikan kepada Tuhan saja. Dan inilah panggilan bagi kita pagi-pagi ini. Apakah kita percaya pada kesaksian pemazmur ini bahwa Allah adalah tempat yang paling tepat untuk menjadi seruan kita, yang paling tepat, yang paling nyaman bagi kita untuk berseru dan berdoa. Mari dibuktikan sendiri. Yang kedua, kebutuhan spiritual kita adalah didengar. Sejalan dengan berseru tadi, ada satu lagi kebutuhan spiritual manusia, yaitu kebutuhan didengar. Perlu ada yang memberi telinga untuk mendengar keluhan kita, mendengar seruan-seruan dan jeritan hati manusia. Dan ketika seseorang merasakan bahwa jeritannya didengar, maka ketika itulah ia merasa bahwa kebutuhan spiritualnya telah tersalur dan ia merasa tenang, merasa nyaman, dan merasa damai. Itulah kebutuhan spiritual manusia, yaitu butuh didengar. Sekali lagi, didengar itu adalah kebutuhan manusia. Berlaku untuk juga hubungan dalam sosial kita. Mengapa ada anak yang memberontak? Mengapa ada rakyat yang memberontak? Mengapa ada murid yang memberontak? Dan lain-lain. Jawabnya, karena dia tidak didengar. Karena itu manusia butuh figur yang mau mendengar dia, yang mau panjang sabar mendengar ceritanya, mendengar jeritannya, mendengar keluhannya. Dan itu tanda kasih sayang. Pertanyaannya adalah, siapa yang mau panjang sabar mendengar keluhanmu itu? Dalam Alkitab ada lebih 1.800 kali ditemukan kata dengar dan sejenisnya untuk menerangkan satu kabar baik kepada kita tentang Allah yang senang mendengar dan senang didengar. Nah, coba Anda bayangkan, saudara-saudari yang suka baca Alkitab, coba Anda bayangkan bahwa Allah dalam perkenalan pertamanya kepada Musa dalam Keluaran 3, ia memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang mendengar. Allah yang mendengar jeritan-jeritan Israel. Lalu dilanjutkan dalam Keluaran 19, ia menyampaikan isi hatinya, menyampaikan maksud hatinya, menyampaikan apa tujuannya memilih Israel menjadi umatnya. Ialah supaya mereka mendengar perkataan Tuhan. Mereka mendengar firman Allah.
Maka dari dasar inilah kemudian Allah menyatakan kehendaknya dengan memilih dan mengutus hamba-hambanya, yaitu imam, nabi-nabi, rasul-rasul, dan kita sekarang gereja, adalah supaya hamba-hamba ini semuanya mendengar jeritan-jeritan umatnya dan memperdengarkan perkataan-perkataan Tuhan. Itu semua untuk menyatakan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah yang mendengar. Allah adalah figur pendengar yang baik. Maka pada ayat 1 dan ayat 2 teks khotbah ini disebutkan, sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku. Disinilah dinyatakan bahwa kedua aspek kebutuhan spiritual kita, yaitu berseru dan didengar, terjawab. Tentang siapa yang bisa memenuhinya, memenuhi kebutuhan dasar spiritual kita. Dalam Mazmur 116 inilah dipersaksikan Allah kita sebagai Allah yang bertelinga, yang menyendengkan telinganya untuk mendengar seruan orang-orang yang datang berseru kepadanya. Dalam ayat-ayat kitab yang lain seperti Keluaran 3 ayat 7, juga Keluaran 22 ayat 23 disebutkan, Tuhan berfirman, aku mendengar seruan orang-orang yang tertindas. Dan kemudian Yesus Kristus sendiri berkata dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepada aku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dari kesaksian kitab-kitab Injil, ada banyak sekali yang berseru-seru kepada Tuhan Yesus ketika dia dalam perjalanan dan pelayanan di bumi ini. Dia menjawab, melepaskan dan menyelamatkan mereka. Maka Rasul Paulus katakan dalam Roma 10 ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kesaksian Paulus ini sama dengan kesaksian pemazmur ini. Dalam 70 tahun mereka hidup dalam tawanan Babel. Mereka berseru dan Tuhan menjawab. Atas pengalaman inilah maka dia katakan dalam ayat 4, tetapi aku menyerukan nama Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Bagian yang terakhir, bagian penutup, saya undang kita kembali membaca bersama-sama ayat yang ke-7. Kita mulai. Kembalilah tenang, hai jiwaku,
sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Tadi di awal saya katakan bahwa kelepasan dari tawanan Babel adalah sukacita yang begitu besar bagi mereka. Itu mereka akui sebagai sebuah peristiwa penyataan siapa Tuhan. Penyataan bahwa Tuhan telah berbuat baik kepada mereka. Itu mereka. Sekarang kepada kita jika ditanya, apa bukti Tuhan berbuat baik kepada kita? Yang bisa kita pelajari dari konteks ayat khotbah ini ada 3. Yang pertama, Tuhan memberi kepada kita tempat atau alamat untuk berseru. Ayat 2 tadi sampaikan, sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Dia menyerahkan telinganya kepada kita, bukan sekali seminggu, bukan sekali sebulan, bukan hanya di perpisahan atau memasuki awal tahun, tapi dia katakan di sini seumur hidupmu. Dia menyendengkan telinganya, mendengarkan seruanmu. Yang kedua, Tuhan memberi kepada kita waktu untuk mendengarkan seruan, jeritan, keluh kesah kita. Karena itu adalah kebutuhan kita. Didengarkan supaya jiwa kita bisa tenang dan tidak gelisah. Ayat 1 katakan, sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Di sini ditegaskan, dia menyerahkan kepeduliannya untuk mendengarkan. Yang ketiga, Tuhan memberi kepada kita jawaban. Tujuan dari yang 2 tadi, berseru dan didengar, adalah jawaban. Kita perlu jawaban dari Tuhan untuk melepaskan kita dari tawanan dosa, tawanan masalah, tawanan kemiskinan, tawanan kesulitan, tawanan penderitaan, tawanan penindasan, dan lain-lain, dan lain-lain. Sekarang kesaksian Alkitab. Untuk tawanan dosa, Yesus telah melepaskan kita di Golgota. Untuk tawanan-tawanan yang lain, Rasul Paulus katakan dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mari kita imani perkataan ini. Lihatlah, sedangkan dalam Mazmur 116 ini, mereka dihukum karena dosanya. Setelah mereka berseru, Tuhan mendengar. Lalu Tuhan menjawab dengan meluputkan mereka dari kematian di Babel. Lalu mereka boleh berjalan kembali menuju dan sampai di Yerusalem, negeri orang hidup, negeri orang-orang yang diselamatkan. Apalagi kita yang sudah ada
dalam konteks penebusan dosa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Dan Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kita, naik ke sorga, telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjamin kita. Maka asal saja kita tetap berseru, berdoa, mendengar perkataannya, dan tetap kita setia berjalan menuju Yerusalem rohani, maka kita juga akan mengalami Tuhan yang berbuat baik. Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas waktu dan kesempatan yang indah yang Tuhan berikan kepada kami, di mana kami bisa mempercakapkan perkataan-Mu yang kami gali dari kitab suci-Mu, dan apa yang boleh kami percakapkan pada kesempatan pagi ini dari kitab suci-Mu, Tuhan kiranya yang memberkatinya menjadi firman kekuatan, firman yang hidup, yang menuntun dan menopang hidup kami, yang senantiasa menunjukkan jalan-jalan-Mu kepada kami, dan untuk menggembalakan dan memimpin arah tujuan hidup kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, Tuhan telah memperkenalkan diri-Mu kepada kami sebagai figur yang dengan panjang sabar menyendengkan telinga untuk seruan dan untuk mendengarkan keluhan-keluhan kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami memiliki tempat untuk bersandar, tempat di mana kami mempercayakan dan menyerahkan hidup kami seumur hidup kami. Dan kami sangat bersyukur, terpuji dan termulia nama-Mu. Mungkin kami memiliki keluhan-keluhan, masalah, pergumulan, beban hidup. Mungkin kami tertawan di dalam penindasan dan tekanan-tekanan, kesulitan-kesulitan ekonomi dan kehidupan. Banyak keluhan-keluhan kami dalam perjalanan hidup ini. Mungkin itu semua terjadi pada kami. Dan hari ini kami bersama-sama bersatu hati berseru kepada-Mu. Tuhan, dengarkanlah kami dan luputkanlah kami. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami percaya kasih-Mu besar bagi kami. Engkau yang menggembalakan kami. Sebentar lagi usai ibadah ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan kiranya yang menolong dan menyertai dan senantiasa menuntun arah langkah hidup kami. Dan untuk semua pekerjaan, cita-cita dan perjuangan, Tuhan yang tetap menolong dan menyertai kami. Terima kasih ya Bapa di sorga, juga untuk pertemuan-pertemuan ibadah kami hari-hari berikutnya. Tuhan kiranya yang mengumpulkan kami senantiasa dalam cinta kasih damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berterima kasih kepada-Mu. Amin. Sekarang mari kita bernyanyi dari mata acara yang ke-13. Paling agung dari Tuhan, kini ku sadari
Firman Tuhan menghantar kita mengumpulkan persembahan. 2 Korintus 9 ayat 7 demikian firman-Nya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Mari kita persiapkan dan kumpulkan persembahan kita. Kita berdiri. Sekarang mari kita mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah Tuhan persembahan umat-Mu ini dan berkati menjadi alat kesaksian, alat persekutuan dan pelayanan di jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih,
keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela dan bersungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tulus ibadah murni bagi Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dalam damai dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Selamat hari Minggu. Shalom. Horas untuk kita semuanya. Bapak Ibu, amplop yang sudah diberikan bisa dikasih di samping kanan kiri, sudah ada tempat untuk memberikan